Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Surah Al-Baqarah 234, 243 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara, Alam tara, apakah tidak memperhatikan kamu apakah tidak memperhatikan kamu ilal ladzina kharaju, ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang keluar pada orang-orang yang keluar min diyarihim, min diyarihim, dari kampung halaman mereka, dari kampung halaman mereka, wahum ulufun, wa hum ulufun, dan jumlah mereka beribu-ribu, dan jumlah mereka beribu-ribu, hadaral mauti, hadaral mauti, karena takut mati, karena takut mati, faqala lahum, faqala lahum, maka berfirman kepada mereka, maka berfirman kepada mereka, Allahu, Allah, Allah, mutu, mutu, matilah kalian semua, matilah kalian semua, summa ahyahum, tsumma ahyahum, kemudian dia menghidupkan mereka. kemudian dia menghidupkan mereka. Innallaha, Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, ladzu fadlin, sungguh memiliki karunia, sungguh memiliki karunia, alan nasi, ala nasi, atas seluruh manusia, atas seluruh manusia, walakinna aksaran nasi, walakinna aksaran nasi, tetapi kebanyakan manusia, tapi kebanyakan manusia la yashkuruna, la yashkuruna, mereka tidak mau bersyukur. mereka tidak mau bersyukur. Ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan tentang orang-orang di suatu daerah, di suatu tempat yang jumlahnya beribu-ribu. Menurut sebagian riwayat jumlahnya itu mencapai 4.000 orang. Mereka pergi dari kampung halamannya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari taun, dari wabah semacam corona, covid, di mana-mana covid. Dia pergi dari kampung halamannya, meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan untuk menghindari kematian. Mereka mengatakan, kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana. Dan ketika sampai di suatu daerah, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu sekalian. Maka mereka pun mati semuanya tuh, yang 4.000 itu. Setelah itu ada seorang nabi yang melewati mereka.
Lalu Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, semoga orang-orang ini dihidupkan kembali. Kemudian Allah pun menghidupkan mereka. Ya. Wa ahya summa ahyakum summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan lagi mereka dari kematiannya. Ayat ini mengandung pelajaran dan dalil yang pasti akan adanya kebangkitan jasmani pada hari kiamat kelak. Karena banyak orang yang kurang yakin bahwa setelah mati akan hidup kembali. Maka bagi Allah bukan suatu hal yang sulit menghidupkan kembali orang yang telah mati. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, yaitu kurnia di sini diperlihatkannya tanda-tanda kekuasaan Allah mematikan manusia kemudian menghidupkan kembali dengan seketika. Walakin aksaran nasi la yashkurun. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Artinya mereka tidak bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, baik nikmat agama, nikmat dunia, nikmat lahir, nikmat batin. Padahal kurnia Allah telah nampak, telah dirasakan oleh seluruh manusia itu. Nah, jadi di samping itu dalam ayat ini juga mengandung pelajaran menunjukkan bahwa tindakan menghindarkan diri dari takdir Allah itu suatu hal yang tidak mungkin, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak ada tempat berlindung dari ketentuan Allah, tidak ada tempat yang aman dari azab Allah. Kalau Allah sudah menghendaki pasti akan kena, kecuali hanya kepadanya. Oleh karena itu mereka pergi dengan tujuan menghindarkan diri dari wabah penyakit untuk meraih kehidupan yang panjang, tapi mereka malah mendapatkan kematian. Itu salah satu akibatnya. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bin Khattab di negeri Syam bahwa Nabi bersabda, inna hadza syaqam udiba bihil umamu qablakum. Fa idza sami'tum bihi fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran. Sesungguhnya penyakit ini dijadikan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Penyakit itu salah satu siksaan Allah, adab dari Allah. Jika kalian mendengarnya penyakit tersebut melanda di suatu daerah, maka janganlah memasuki daerah itu. Kurang apa di daerah itu, kayak tongun, kayak pandemi, maka usahakan jangan masuk ke daerah itu. Dan jika penyakit itu melanda di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, kita sudah kadung ada di sana, tiba-tiba datang wabah tongun, maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya. Dengan tujuan pertama tidak menyebarkan mungkin tongun ke orang-orang lain. Cukuplah kita di sana isolasi, ya, mengisolasi diri. Jadi jangan sampai menyebarkan penyakit ke daerah-daerah yang tidak terkena taun tersebut. Jadi jangan mendekati daerah yang kena taun, jangan juga keluar dari daerah yang sudah kadung terkena penyakit taun atau wabah. Nah, ini menuturkan kemudian Umar bin Khattab pun pulang kembali dari Syam, tidak jadi beliau masuk ke negeri Syam karena diberitahu bahwa di Syam itu ada wabah. Demikian perilaku para sahabat Rasul menyikapi tentang wabah. Artinya kita jangan takut dengan wabahnya, tapi harus takut dengan adab Allahnya. Karena dinyatakan dalam hadis ini bahwa penyakit yang diturunkan Allah itu udziba bihil umum qablakum, jadi merupakan adab, merupakan siksaan bagi umat-umat sebelum kamu. Nah, akhirnya kita banyak introspeksi, mudahan geringan teh gering teh gitu tina akibat laku lampah urang kene. Baik kemudian makanan tidak terjaga, pola hidup kurang bagus, kurang sehat gitu ya. Termasuk dosa-dosa urang anu kadang tidak disadari. Akhirnya numpuk di badan urang teh. Dijadikan adab ku Allah supaya naon dia seutak-seutik alah. Aduh, alah. Allah gitu ya. Allah, ingat ke Allah gitu. Gergering gitu kan. Menyadarkan kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.